tempat ini. Kuasa Tuhan kami panggil Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Buktikan kuat kuasa-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan memulaikan acara Tetaplah Berdoa. Tuhan memberkati Bapa. Kami akan mulaikan acara Tetaplah Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat sore, selamat siang pada kita semua. Saya Pendeta Florence Kando kembali menyapa saudara dan mengajak saudara untuk tetaplah berdoa. Semoga kita punya waktu menyisihkan waktu-waktu yang ada. Kami juga bekerja dan menyisihkan waktu untuk bisa adakan live on Facebook ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya memakai kaos, saudara bisa di-shoot. Puji Tuhan. I will not leave you and forsake you. Di dalam Ibrani pasal, kita akan lihat di sini Ibrani pasal 13, ada firman Tuhan yang baik sekali untuk kita. Pasal 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sering baca ini kita akan dikuatkan saudara. Kalaupun kita sering baca firman Tuhan, kita juga akan dikuatkan. Di sini jangan kamu menjadi hamba uang, itu bukan berarti saudara nggak perlu uang. Ya, beberapa waktu juga saya menerangkan tentang kebutuhan kita. Kita perlu uang dan Tuhan katakan Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Tapi ketika kita juga bekerja, kita melakukan sesuatu, percayalah Tuhan akan memberkati kita. Dan kita tidak menjadi hamba uang tapi menjadi hamba Tuhan. Amin. Hamba Tuhan berarti kita tunduk pada kehendak Tuhan. Kalau kita jadi hamba uang, kita tunduk pada orang yang mau mengatur kita dengan uang. Tidak bisa. Paling baik kita tunduk pada Tuhan. Kalau kita tunduk pada uang kita jadi cinta uang kita jadi memberhalakan uang kita, itu berbahaya. Karena sudah jelas Tuhan katakan, aku Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, satu kali pun enggak. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak membiarkan, tidak meninggalkan kita. Oleh sebab itu percayalah, Tuhan Yesus baik sekali dalam hidup kita. Sehingga Tuhan berjanji, Dia memelihara kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan menolong kita ketika engkau bermasalah dalam keadaan keuangan, padahal harus mencukupi kebutuhan keluarga, harus mengadakan uang itu untuk pendidikan anak. Percayalah Tuhan tolong. Tuhan akan memberikan. Saya punya kesaksian. Waktu karena ayah saya sudah meninggal, ibu saya seorang janda, akhirnya harus, tadinya ibu rumah tangga dan harus akhirnya bekerja. Tapi satu hal, saya tidak pernah pergi 2 kali naik kendaraan untuk pergi ke sekolah SMA dan tidak pergi sekolah karena tidak ada uang. Selalu Tuhan adakan. Ya. Dan kemudian saya pindah ke Jakarta, pindah ke Depok untuk kuliah di Universitas Indonesia. Tuhan adakan, bahkan saya mendapatkan beasiswa. Tuhan berikan sampai lulus dan puji Tuhan tidak pernah Tuhan tinggalkan. Yang penting berdoa. Yang penting kita juga mengandalkan Tuhan, pegang firman Tuhan tentang Tuhan tidak akan membiarkan kita. Sekalipun tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau engkau percaya ini, kalaupun ternyata Tuhan izinkan engkau tidak makan, tidak minum, ya ambillah waktu itu doa puasa. Haleluya. Puasalah saudara. Beberapa waktu saya sudah selesai puasa, tetap nggak kurus, nggak kekurangan makanan, nggak dehidrasi saudara. Padahal puasa seri cukup lama, 2 bulan. Tapi Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan memberkati. Bahkan harus kita jaga karena usia. Nah inilah yang kita pelajari, bahwa kalau saudara kita fokus pada menjadi hamba uang, itu berbahaya. Tapi kalau kita fokus, kita bekerja dan mendapatkan uang, kita melakukan melayani dan mendapatkan berkat, itu puji Tuhan. Dan berkat itu kita bisa salurkan juga kepada orang lain. Saya sedikit juga men-sharingkan, kalau saudara punya hati nurani, saudara akan belajar bahwa kadangkala uang yang saudara terima itu bukan buat saudara, tetapi buat orang lain, tapi lewat tangan saudara, lewat rekening saudara. Ya. Tapi jangan terbalik, harusnya buat orang lain kita ambil buat kita. Ya, jangan saudara. Lebih baik kita juga yang lebih, Tuhan mau ngasih ke siapa uang ini? Ya. Saya bahkan pernah sakit dan saya udah terima uang.
Ternyata Tuhan bilang, itu kamu mau saya izinkan sakit engkau untuk terima uang, tapi uang itu bukan buat Anda, buat pendeta yang lain yang sakit. Oh, it's okay, Tuhan saya kasih Pak. Ya. Tuhan Yesus luar biasa. Bahkan fresh from the oven. Tadi pagi kami berangkat ke tempat ini, Depok, dan saya ambil uang, dan kemudian dengan singkat cerita rekening menunjukkan bahwa tinggal seberapa uang saya, sedikit. Sementara kami harus membuat lampu, memesan lampu yang tulisnya tetaplah berdoa. Nanti saudara akan lihat mungkin next month, bulan depan atau akhir bulan, lampu itu udah jadi. Dan harus mengeluarkan uang berapa banyak? Bicara jutaan, 1 jutaan lebih lah ya. Saudara tahu, waktu mau bayar saya ingat, lah uangnya sudah kurang nih, nggak cukup. Saya tidak minta saudara, tiba-tiba ada orang yang mengirimkan uang. Hari ini, pada jam sebelum saya harus mau transfer uang. Karena sudah tidak ada. Luar biasa saudara, saya sudah setting tadi pagi akan khotbah. Karena saya udah bawa kaos ini, saya akan khotbah tentang Ibrani 13 ayat 5, yaitu jangan jadi hamba uang. Tuhan tahu. Beberapa orang, mereka tim doa nggak tahu mau khotbah apa. Tapi kami mengalami saudara, bahwa ketika harus bayar hari ini, wah bayarnya sekian. Tuhan mengadakan gitu ya saudara ya. Mengadakan uang yang, jadi bukan berarti tidak ada uang untuk alokasi uang, sudah ada. Alokasi uang untuk membeli lampu itu yang nggak ada gitu ya saudara ya. Dan memang keadaan juga di ATM tidak mencukupi. Tapi dari situlah saya lihat juga bahwa saya mau membawakan firman Tuhan ini. Luar biasa, Tuhan ingatkan. Tadi saya udah lupa mau ingatkan, mau bersaksi. Tapi saya bersaksi, Tuhan adakan. Saya kaget, kok ada duit yang masuk, puji Tuhan. Dan itu bisa mengcover untuk kami memesan lampu yang kami pakai untuk tetaplah berdoa. Saudara, sungguh luar biasa Tuhan kita. Dan itu hanya satu di antara ribuan pertolongan Tuhan sehubungan dengan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Amin. Saudara, percayalah bahwa ini bukan hanya teori atau cuma baca firman, tetapi kami mengalaminya, sering mengalaminya, dan Tuhan melakukan yang terbaik. Oleh sebab itu, kalau engkau punya hati nurani atau engkau punya sesuatu, ada gerakan Tuhan, berikan pada seseorang ini, jangan kau tahan-tahan. Nanti saya sambung besok tentang bagian dari orang lain, jangan kau tahan ya. Kami juga memberikan kepada orang lain. Kalau Tuhan berikan berkat lebih, wah ini waktunya untuk berbagi kepada orang lain. Jangan kau bilang buat saya. Apalagi buat Tuhan. Perpuluhan, kami percaya itu. Bahwa kalau engkau tahan itu aja. Karena denominasi kami punya peraturan ADART untuk berikan perpuluhanmu kepada Tuhan. Lewat orang lain, lewat hamba Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau. Jangan takut. Ya, percaya saja ketika engkau mengalami pertolongan Tuhan dan jamahan Tuhan, karena jawaban-jawaban doa saudara dijawab Tuhan dengan baik. Puji Tuhan, saya yakin Tuhan memberkati kita semua dengan kuasa dari Tuhan untuk membuat kita dicukupi untuk semua keperluan kita pada waktunya Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita nyanyi lagu yang berkata, Dia peliharaku, Dia peliharaku. Haleluya.